Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ribut-ribut masalah pernasaban, saya kira ini sudah mencapai titik akhir. Kiai Haji Imaduddin sudah berani mengeluarkan buku dengan judul yang jelas, yaitu Nasab Habib di Indonesia Terputus. Dalam buku yang lebih dari 100 halaman itu memuat tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin dari mulai buku yang pertama, termasuk juga bantahan-bantahan beliau kepada para habib yang menulis sanggahan seperti Habib Hanif dan sebagainya. Kalau sudah demikian, berarti ini sudah masuk kepada fase pertarungan antar buku. Misalnya nanti buku ini mau dibantah, artinya untuk sementara sudah rapi di satu pihak, sudah menjadi sebuah buku, sudah utuh. Kita tidak bicara isinya benar atau salah dulu, tetapi secara keilmuan ini sudah buku. Apakah sebuah buku akan diterima semua orang? Oh enggak. Sejak dulu sudah biasa buku itu akan dibantah oleh buku. Tidak usah bicara yang jauh-jauh. Kita melihat sejarah Kiai NU saja. Perhatikan, ini ada dua kitab. Yang pertama itu kitabnya pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mengharamkan kentongan, Al-Jasus fi Bayani Hukmi An-Nakush. Lalu dibantah oleh Kiai Fakih Mas Kumambang dengan kitabnya Hazzur Ru'us fi Raddi Al-Jasus an Tahrimi An-Nakush. Jadi sudah biasa. Ini masih sama-sama hidup. Bukan orang membantah orang yang sudah meninggal, enggak, satu zaman. Mereka bertemu ya biasa. Kenapa seperti ini? Agar hujah itu utuh. Kalau hanya potongan-potongan narasi di YouTube kan tidak utuh. Kalau sudah menjadi buku, maka akan utuh. Kita tidak bicara benar salahnya dulu, tetapi ini hazanah keilmuan. Maka nanti bantahannya pun harus komprehensif, membantah semua poin, sudah tidak tercecer lagi sehingga membuat orang bingung. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang ulama itu membantah kitab ulama yang masih sama-sama hidup. Ada juga yang seringannya membantah ulama yang sudah meninggal. Misalnya kalau kita bicara masalah filsafat, ada Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Tahafutul Falasafah, kerancuannya orang-orang filsafat. Setelah Imam Ghazali tidak ada, datang lagi Ibn Rushd, Tahafutut Tahafut, kerancuannya orang-orang yang rancu. Artinya itu kan membantah kitab sebelumnya. Karena Al-Ghazali itu wafatnya tahun 1111 Masehi, bulan Desember kalau tidak salah. Sementara Ibn Rushd ini lahirnya tahun 1126. Berarti kan tidak mungkin mereka berdua pernah bertemu, karena tahun wafatnya yang sebelumnya itu sebelum tahun lahirnya yang setelahnya. Dan itu biasa. Dan kalau Anda membaca dua kitab ini, mesti akan mendapatkan banyak pemberitahuan, banyak argumentasi, dan banyak keilmuan, dan lebih matang. Kenapa? Karena konfliknya jelas, apa yang dibantah, bagaimana kekuatan argumentasinya, Itu berbeda daripada membaca satu kitab yang pembahasannya independen, tidak sedang rot atau tidak sedang membantah orang lain. Kalau di dalam ilmu kalam ini yang sangat legendaris, ketika Ar-Razi itu yang menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itulah, katanya kan itu yang menulis kitab Taksisut Taqdis, bagaimana asas-asas meyakini tentang kesucian Tuhan gitu. Jadi menghilangkan sifat-sifat tasbih, sifat-sifat tajsim, bahwa Tuhan itu bertangan dan sebagainya. Lalu dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan judul kitabnya Naqdu Asasit Taqdis. Kalau ada di versi lain ini Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Jadi ini dianggap kitab Jahmiyah. Dan itu keren. Jadi Anda baca satu kitab argumentasinya tajam, dibantah oleh kitab lain yang argumentasinya juga tajam. Akan menjadi dialektika keilmuan yang menarik. Walaupun dari semua judul-judul yang saya bahas itu memang tidak berkaitan dengan orang secara personal, tidak berkaitan dengan nasab, tapi berkaitan dengan keilmuan. Tetapi bagaimanapun memang sudah seperti ini keadaannya. Maka kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan buku itu, ya silakan dibuatlah buku bantahan. Ini saya menceritakan bahwasanya sudah biasa buku dibalas dengan buku. Memang terkadang ada sebuah kitab itu yang ditulisnya itu setelah disepakati. Misalnya Al-Muwatta.
Kenapa disebut Al-Muwatta? Al-Muwatta itu secara bahasa kan seperti Al-Muwaffaq, yang disepakati. Karena Imam Malik sebelum menyusun kitab itu sudah mendebatkan bahasanya, atau sudah mengajukan apa-apa yang ingin ditulis itu kepada puluhan ulama di Madinah, 70 kalau tidak salah. Artinya sudah diuji teorinya, sudah diuji kesimpulan-kesimpulannya, mungkin sudah ada perdebatan, sudah ada rot sebelumnya. Sehingga setelah selesai final, maka ditulislah menjadi buku Al-Muwatta. Nah, ini baru buku, tidak pernah ada bantahan. Yang ada nanti malah syarahnya. Kenapa? Karena buku itu memang sudah disepakati. Saya kira bukunya Ki Haji Madudin ini bukan buku seperti itu ya, bukan buku Al-Muwatta atau Al-Muwaffaq yang disepakati. Kenapa? Karena ketika pihak Robito Alawiyah diam, ya saya hakul yakin bukan mereka sepakat ya. Tetapi mungkin memilih untuk tidak menjawab, atau mungkin sedang menyusun bantahannya. Ya bagus kalau begitu, tinggal meluncing juga buku yang menjelaskan tentang keabsahan nasab mereka. Jadi kan bagus, di satu sisi mereka meluncing buku nasab, di satu sisi juga meluncing buku keabsahan nasab. Bagus itu ya. Jadi saling melengkapi. Apa-apa itu diragukan bukan berarti disalahkan. Terkadang ketika sesuatu itu diragukan, justru dia akan tampil menjadi kokoh kalau memang kuat. Walaupun kadang-kadang diragukan lalu menjadi rubuh, yaitu bukan karena diragukan, tapi karena memang tidak kokoh. Jadi saya ingat satu falsafah, kita meragukan sesuatu bukan berarti sepenuhnya kita sudah tidak terima, tapi kita ingin tahu sekuat apa. Itu namanya diuji atau dites. Setajam apapun bukunya Ki Haji Madudin, pada akhirnya ini adalah sebuah ujian atau sebuah tes. Kalau misalnya mereka memang sahih, punya argumentasi, ya tinggal diangkat saja. Kalau terus diam, ada satu kaidah memang. Nah, ini menarik. Dalam kaidah fikih itu ada satu ucapan dan ini populer sekali, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang diam tidak boleh dianggap berkata-kata, atau tidak boleh dianggap dia sudah menetapkan sesuatu kalau diam. Contoh fikihnya begini, kamu duduk sama orang sebelah kamu. Di depan orang itu ada rokok. Orang ini diam, enggak bilang ambil rokok ini, enggak ngasih, enggak apa, diam. Maka jangan kamu anggap orang itu memberikan rokok itu kepadamu atau mengizinkan rokok itu untuk kamu hisap. Kenapa? Karena dia diam. Sementara mengizinkan itu namanya qaul, pendapat atau sikap ya. Jadi orang kalau diam jangan dianggap bersikap. Tetapi kaidah ini ada kelanjutannya. Walakin as-sukutu fi ma'radil hajati ilal bayani bayanun. Kamu diam di keadaan di mana harusnya kamu itu memberikan penjelasan, malah itulah dianggap penjelasannya. Artinya, misalnya ada orang datang kepada kamu, saya kasuskan di fikih ya, membawa barang. Terus orang itu bilang, ini saya titip ya, hadza wadi'atun laka, ini alaika, ini saya titip ya. Kemudian orang itu diam saja. Terus kamu pergi, itu orang itu bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak mau, dia ngomong, enggak, saya tidak bisa. Begitu ya, begitu. Jadi terkadang diam pun itu sudah dianggap sebagai ketetapan. Begitu juga kasus kalau perempuan belum pernah menikah, dilamar, kemudian ditanya oleh walinya, kamu mau nggak nikah sama orang itu? Perempuan itu diam, maka itu dianggap jawaban. Sukutuha jawabuha ya. Jadi diam itu sebagai ikrar. Nah, diamnya Robito Alawiyah ini masuk kepada yang mana? Apa masuk kepada sebuah penjelasan bahwa mereka memang tidak sah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas, kalau mau dipakai kaidah orang diam jangan dianggap bersikap, ya mereka memang diam. Jadi kita tidak tahu apa sikapnya. Tetapi apakah mereka ini sudah ada di momen harus bersikap tapi tetap diam, sehingga berarti itu dianggap sikapnya? Memang sikapnya sudah tidak mau tahu ya. Ya sudah, wallahu alam ya. Jadi saya berharap mungkin buku ini akan dibantah oleh buku yang lain. Allahumma hadina hada sabil.